Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya masih ke Mas Rifki. Mas Rifki, ini gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa yang kemudian mengagetkan begitu ya, kala itu di kuartal ketiga dengan mengeluarkan 276 triliun rupiah. Gimana Anda melihatnya? Apakah kalau misalnya nanti ditambah lagi di tahun depan, kalau likuiditasnya ini ditambah, apakah juga akan berdampak positif menggerakkan pertumbuhan? Oke, kalau kita bicara terkait seberapa efektif injeksi likuiditas terhadap perekonomian, tentu jawabannya adalah apakah kredit itu nggak tumbuh karena supply-nya nggak ada, supply likuiditasnya nggak ada, atau jangan-jangan demand-nya yang lemah gitu. Karena kalau demand-nya lemah, mau disuplai sebanyak apapun juga nggak akan tumbuh. Kita melihatnya kemarin isunya itu lebih dari sisi demand-nya gitu, bahwa likuiditas di perbankan memang nggak besar-besar banget, tapi masih cukup untuk menopang potensial pertumbuhan kredit. Nah, itu nggak tumbuh karena memang tadi banyak isu-isu non-ekonomi, banyak ketidakpastian, banyak faktor yang membuat dunia usaha masih at wait and see, sehingga kemudian kredit itu nggak tumbuh. Jadi saya rasa memang solusi dan problemnya ini belum terlalu connect gitu. Bahwa kemudian injeksi likuiditas akan ada dampaknya, mungkin ada, tapi akan limited kalau tadi isu demand-nya itu nggak di-solve gitu. Jadi memang saya rasa kalau kita bicara dari sisi supply likuiditas itu fine, tapi memang isu yang lebih besarnya ini kapan kita mulai akan mengedres isu dari sisi demand-nya tadi. Oke, tapi kalau dari LPM, proyeksinya atau prediksinya berapa sih pertumbuhannya di 2026? Kalau pertumbuhan kita di 495, tapi sebetulnya kita melihatnya itu adalah long term trajektorinya, bahwa kalau di kisaran 4,9, 5 atau 5,1 berarti memang belum ada perbaikan yang betul-betul meaningful terjadi di perekonomian. Kita maunya adalah konsisten dalam trajektori naik, mungkin nggak perlu seambisius tahun depan harus langsung 6% segala macam, tapi kalau kita bisa benahi secara struktural, naik pelan-pelan, itu nanti kita akan melihat sesuatu yang saya rasa lebih berkualitas gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus di angkanya, tapi kemudian structural reform apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek ini sehingga kemudian memberi landasan untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Oke, baik. Itu tadi sudah disampaikan, tapi kemarin beberapa waktu lalu kita juga lihat ada Rapimnas Kadin, ada catatan-catatan yang mungkin diberikan oleh Kadin Indonesia kepada pemerintah untuk menjadi concern begitu ya di tahun 2026. Apa saja kemudian highlight dalam Rapimnas itu yang kemudian disampaikan, direkomendasikan kepada pemerintah? Ya, kalau kita lihat pertama tentunya adalah tadi permasalahan perizinan dan juga tata ruang yang memang harus dipercepat ya, karena ini salah satu salah satu biaya usaha juga ya dari sisi sektor usaha yang harus ditekan, karena kalau kita bicara misalkan waktu tunggu dan juga ketidakpastian izin ya, itu pada dasarnya adalah biaya tambahan yang menurunkan juga kelayakan dari proyek ataupun investasi dari sektor usaha. Yang kedua adalah biaya input ya, biaya input ini pun juga biaya input ini misalkan terkait juga dengan misalkan perbaikan angkutan, distribusi, energi dan juga pembiayaan. Ya, ini juga saya pikir ini kalau kita melihat biaya angkutan dan juga distribusi yang tinggi dan juga harga listrik yang masih relatif juga belum kompetitif ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya, ini makanya perlu harus ada pembenahan juga. Yang ketiga adalah terkait dengan reformasi sumber daya manusia dan juga penguatan dari suplai bahan baku domestik yang ini harus juga berjalan bersamaan dengan pertumbuhan menciptakan pekerjaan produktif ya, artinya penguatan pendapatan rumah tangga tadi ya, karena kalau kita melihat bagaimana kami melihat bahwa terdapat ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang mismatch ya, serta juga tingginya ketergantungan bahan baku impor pada industri manufaktur. Jadi ketiga reformasi ini saya pikir harus bergerak dengan berjalan dengan berbarengan gitu ya, sehingga pertumbuhan tidak hanya bertambah secara angka saja, tapi juga bagaimana tadi Mas Rifki juga menyampaikan bagaimana supaya kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang harus diwujud nyatakan tadi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih baik, daya beli yang lebih kuat, dan juga harapannya juga tadi kalau dari sisi Kadin sendiri tadi sudah banyak ya program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah, misalkan MBG. Pada kenyataan misalkan kita melihat bagaimana rekomendasi nyatanya
perlunya pelibatan dari UMKM lokal misalkan dalam program MBG itu agar tadi rantai pasok MBG ini bisa dimanfaatkan ya, value chain lokalnya itu bisa berjalan. Lalu juga kita bicara bagaimana Kadin juga mendorong koperasi KDMP dan juga BUMDes ini agar bertransformasi menjadi off-taker dari produksi pertanian juga pangan lokal dan bekerja sama juga dengan dunia usaha berskala menengah. Jadi saya pikir banyak hal yang bisa kita sampaikan di sini, tapi pada intinya adalah transformasi dan juga reformasi struktural ini harus tetap dijalankan oleh pemerintah agar tadi kebijakan yang sudah digulirkan cukup baik ini agar bisa diwujud nyatakan tadi terrealisasi kepada masyarakat. Tapi kalau menurut dari Kadin sendiri, sektor-sektor apa kira-kira ya di tahun 2026 nih akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita bicara dari sisi sektornya, kami melihat bahwa motor utama pertumbuhan ekonomi 2026 ini masih dari sektor-sektor yang berkaitan dengan rantai pasok domestik ya. Artinya karena kita melihat tadi dari globalnya sendiri masih ada tantangan perlambatan Tiongkok yang berlanjut perlambat di tahun depan di bawah 5%. Lalu juga tarif resiprokal Amerika ini akan makin cukup nyata ya, memperparah volume perdagangan global, sehingga memang kami melihat bahwa sektor domestik oriented ini yang harus kita perkuat ya, karena tadi juga yang khususnya lagi adalah yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, terutama tadi kita sudah menyampaikan adalah industri pengolahan yang ditopang oleh hilirisasi, pertanian tadi untuk mendukung ketahanan pangan dan juga mendukung MBG, yang ketiga ada perdagangan, konstruksi, perumahan dan juga kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi dan juga ramah lingkungan. Itu beberapa rekomendasi yang kami sampaikan juga kepada pemerintah melalui Kadin. Jadi kami melihat bahwa dari sisi kebijakan tentunya APBN tadi sudah memuat program-program besar ya yang berpotensi untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak dan juga UMKM, dan mungkin UMKM ini harus menjadi penekanan ya, karena tentunya kami melihat di sini pertumbuhan UMKM per Oktober sudah negatif 0,11%, termasuk juga KUR yang negatif, dan harapannya dan apalagi juga dengan diperparah dengan musibah bencana di Sumatera, tentunya ini menjadi salah satu pukulan berat lagi buat UMKM, sehingga perlu insentif lanjutan lagi ataupun dukungan lebih lanjut lagi kepada UMKM yang menjadi tolak punggung dari perekonomian kita ke depannya. Oke, baik Pak Roy, tadi ada sejumlah catatan yang disampaikan Kadin kepada pemerintah. Kalau dari Anda sendiri, apakah ada catatan khusus Anda? Apakah itu sudah mewakili? Ya, tentunya melengkapi saja atau menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Joshua kaitan dengan bagaimana tadi saya katakan ada statement masih jauh panggang dari api. Maksudnya begini, apapun programnya, apapun rencananya, ya pertama harus betul-betul dapat dibuktikan konkretnya. Dan siapa yang membuktikan? Ya berarti kan harus ada hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan pelaku usaha. Pemerintah tugasnya 3, ya, membuat anggaran, membuat regulasi, dan mengawasi. Tapi yang menjadi pelakunya adalah pelaku usaha kan, dan tentu masyarakat. Nah, bagaimana hubungan harmonis ini berarti berkaitan dengan bagaimana supaya kita selalu diikutsertakan, tapi diikutsertakan bukan hanya basa-basi. Diajak undang FGD, diajak pertemuan, nggak semua kebagian bicara, kemudian nanti yang dipaparkan dengan yang dikeluarkan itu berbeda. Maksudnya kita dipaparkan, kita rubah, kita edit, tapi begitu keluarnya masih sama dengan yang sebelum dipaparkan. Jadi itu yang seringkali kenyataan, makanya tadi saya bilang konkretnya. Di lipsnya sudah sweet, tapi telennya ini sweet atau enggak dalam pelaksanaannya. Nah ini yang harus jadi kacamata utama. Yang Jangan kedua, sampai aftertaste-nya berbeda gitu ya. Aftertaste-nya beda. Kemudian juga bagaimana mitigasinya, kontingensinya. Kalau nggak terjadi bagaimana? Ya seringkali sekarang begitu program nggak terjadi, nggak ada mitigasi, hilang, nyaris tak terdengar lagi. Baik. Nah itu yang seringkali itu yang kita harapkan. Jadi konsistensi, kemudian perubahan yang dramatis ya. Beberapa hari lalu saya dengar ada debottlenecking. Bagus programnya. Tapi siapa yang di debottlenecking-nya? Apakah pemerintah lagi? Apakah juga swasta ikut? Ya harus jelas dong, yang relevan dong, yang kompeten dong. Nanti akan dijawab oleh Pak Raden usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Bisa.